Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat, tetap jaga kondisi kalian baik-baik ya. Ya, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua ini masih dengan Mapel Bahasa Indonesia dengan Bu Siska. Jangan pernah bosan-bosan bertemu dengan saya. Untuk pertemuan kedua ini masih sama materinya, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ada pengertiannya, kemudian ada sistematikanya. Nah, kali ini pada pertemuan kedua kita, nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Nah, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Sudah sarapan? Kalian bolehlah sambil makan, sambil rebahan, sambil nyemil, silakan. Asalkan pembelajaran ini kalian nikmati dengan senang hati, kalian pahami. Kalau belum paham, silakan bertanya. Nah, kita lanjutkan KD selanjutnya. Kalian harus bisa menganalisis unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan, kemudian menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Terakhir, kalian pastinya harus bisa menyusun surat lamaran pekerjaan itu sesuai dengan sistematika maupun kaidah kebahasaannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, semester-semester sebelumnya, kalau dalam bahasa Indonesia pasti ada struktur, ada pengertiannya, dan yang terakhir pasti kalian akan bertemu dengan kaidah kebahasaan. Nah, aturan kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Aturannya apa saja? Yang pertama silakan kalian baca coba. Dalam surat lamaran pekerjaan kalian harus menggunakan bentuk surat yang standar. Yang standar itu yang seperti apa? Rata kanan. Yang biasanya kita gunakan itu rata kanan. Yang standar digunakan oleh orang-orang. Jangan kalian pilih yang rata rata kiri bukan rata kanan. Kalau yang rata kanan itu nanti kalian beda penulisannya. Jadi yang rata kiri semuanya, jajar semuanya itu yang bentuk standar. Menggunakan bahasa yang baik dan benar pasti. Karena surat lamaran pekerjaan itu adalah surat formal atau surat kedinasan, jadi pasti harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Tulisannya harus bersih kalau itu menggunakan tulisan tangan, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Titik komanya, tanda bacanya, semua harus diperhatikan. Karena biasanya apa? Tulisan itu mencerminkan dari karakter orangnya. Biasanya ada perusahaan yang menginginkan surat lamaran itu ditulis tangan asli oleh si pelamar. Karena apa? Untuk mengetahui karakter kalian seperti apa. Jadi bisa menilai dari tulisan. Kemudian melengkapi bagian-bagian surat sesuai dengan norma bahasa surat. Bagian-bagiannya yang telah kita bahas kemarin. Mulai dari adat tempat dan tanggal, kemudian alamat yang dituju, siapa yang dituju, sampai dengan nama terang dan tanda tangan. Nah, selain hal-hal tadi, apa yang sumber-sumber informasi dalam membuat surat lamaran pekerjaan? Ini tambahan ilmu. Jadi biasanya kalian mendapatkan informasi atau sumber informasi kalau ada lowongan pekerjaan itu dari mana? Yang pertama bisa dari iklan atau media massa. Yang kedua bisa dari informasi seseorang, dari teman, dari saudara, dari keluarga, dan lain sebagainya.
bisa dari pengumuman resmi dari instansi tersebut, biasanya terpampang di bagian depan. Kemudian permohonan instansi kepada sekolah. Biasanya kalau SMK itu sering kerjasama dengan perusahaan atau instansi, mereka akan mencari langsung ke sekolah. Kemudian dari inisiatif sendiri, kalian berinisiatif sendiri untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang kalian inginkan. Nah, bisa kasih contoh penulisan pada alinea pembuka untuk masing-masing sumber informasi. Nah, yang pertama tadi dari mana? Dari iklan atau media massa. Jadi, kalau misalnya ini ada contohnya, kalian nanti bisa gunakan ketika kalian melamar pekerjaan, kalian tinggal pilih dari mana sumber kalian. Kalau misalnya dari iklan, kalian bisa menuliskan di paragraf awalnya atau bagian alinea pembukanya itu seperti ini contohnya. Jadi, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa pada tanggal berapa yang isinya menyatakan bahwa bla 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 bla, atau dalam harian apa tanggal berapa saya membaca iklan yang menyatakan bahwa perusahaan Anda membutuhkan. Nah, ini contohnya. Kalian bisa baca dari informasi seseorang, beda lagi. Menurut informasi dari siapa disebutkan. Membutuhkan pada bagian apa, sehubungan dengan hal itu, maka saya bermaksud untuk melamar pekerjaan. Kalau dari pengumuman resmi ya, atau dari instansi yang membutuhkan tenaga, contohnya berdasarkan pengumuman nomor berapa. Jadi kalau dari biasanya kan ada, kalau resmi dari perusahaan pasti ada nomornya, tanggal sekian, tentang penerimaan karyawan di mana, maka yang bertentangan di bawah ini nama bla 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 bla. Kalau permohonan instansi pada sekolah, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya, nanti kalian bisa tulis, lumayan sebagai sumber referensi kalian kalau membuat surat lamaran pekerjaan. Bisa dilanjutkan nanti nulisnya nanti kalau sudah selesai. Nah, banyak sekali menyajikan simpulan sistematika. Nah, kemarin kita sudah bahas sistematikanya bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Contohnya ini. Bagian pertama, nomor 1 kemarin apa? Tentang tempat dan tanggal pembuatan. Nah, seperti ini. Di mana kalian membuat? Misalnya di Jepara. Letaknya di mana? Di pojok kanan atas. Tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan kalimat. Jadi, tidak ada tanda titik di akhir pada penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Hanya kota dan tanggal, bulan, dan tahun saja. Letaknya, ingat-ingat, di pojok kanan atas. Kemudian, setelah tempat dan tanggal pembuatan ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat, seperti LAMP. Kemudian, apalagi? Biasanya sering kalian lihat penulisan lampiran itu disingkat. Nah, itu salah. Yang betul, penulisan lampiran dan hal itu tidak boleh disingkat. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Lampiran misalnya, ini kebalik. Seharusnya hal dulu baru lampiran. Jadi, hal kemudian lampiran. Halnya adalah pemberitahuan atau lamaran pekerjaan. Kalau lampirannya misalnya 4 lembar, yang tulis kapital hanya pada bagian awalnya saja, ditulis menggunakan huruf bukan menggunakan angka. Nah, ini ilmu baru buat kalian, silahkan dicermati baik-baik. Ini yang benar. Jadi kalau kalian sudah tahu yang benar, silahkan gunakan yang baik, silahkan gunakan yang benar, jangan meniru yang kebanyakan orang gunakan. Nah, yang banyak belum tentu mereka benar. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Bu Siska sudah sering bahas kalau dalam alamat surat itu langsung yang terhormat. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin
Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tidak boleh bapak atau ibu. Kalau itu kaitannya dengan jabatan, misalnya bapak manajer, itu tidak boleh. Langsung saja manajer atau direktur dan lain sebagainya. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Nah, ini sudah sering JLN, JL itu tidak benar. Jangan pernah menyingkat kata jalan, tulis saja apa adanya jalan, JALAN. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Jadi tidak ada tanda titik di akhir setiap baris karena itu bukan kalimat. Contohnya, kalian bisa lihat. Yang terhormat, manajer, langsung siapa namanya? Manajer sukses mandiri. Manajer PT-nya apa atau perusahaan instansinya apa? Kemudian jalan, tidak ada tanda titiknya. Langsung saja nomor berapa? Nah, ini juga nomor. Nomor ditulis apa adanya, tidak boleh NO atau nomor, tapi nomor. Dan kotanya apa, kemudian provinsinya apa. Misalnya yang terhormat, manajer, geraha, niaga. Jalan, KS Tugu, nomor 3, Jepara. Itu kan cukup 3 baris. Contoh yang benar. Yang kemudian bagian selanjutnya yaitu ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, nah biasanya kalau dalam surat lamaran yang resmi seperti ini tidak menggunakan assalamualaikum, tapi menggunakan dengan hormat. Dengan hormat kemudian koma. Berdasarkan ini tadi alinea pembuka. Alinea pembuka seperti yang bisa contohkan tadi. Kemudian isi, ada bagian identitas. Isi itu berisi identitas, nama yang bertanda tangan di bawah ini, nama, kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Nah, ini pada bagian isi ada identitas. Yang kedua ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi. Nah, ini nanti kalian sebutkan apa yang ingin kalian lampirkan. Contohnya fotokopi ijazah, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto, ukuran 3x4, dan lain sebagainya. Ingat-ingat, fotokopi, bukan fotocopi. Tidak menggunakan C atau Y, tidak dipisah tapi dirangkai. Fotokopi. Pas foto, bukan PHOTO. Pas foto. Kita lanjutkan. Setelah ada bagian isi, jadi isi itu isinya tadi ada identitas, kemudian maksud dan tujuan, dan yang terakhir lampirannya apa saja. Bagian penutup. Bagian penutup pasti diawali dengan kata demikian. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan apa. Kemudian ada salam penutup. Salam penutup itu bisa digunakan adalah hormat saya. Kemudian tanda tangan dan nama terang. Hormat saya, siapa tersebut? Silakan kalian cermati baik-baik bagian-bagiannya ini. Kalian bisa mencontohnya, kalian bisa berlatih untuk mempersiapkan diri. Kalian sudah kelas 12, tapi sebentar lagi akan membuat surat lamaran pekerjaan. Sudah selesai materinya, dari kaidah bahasanya tadi sudah, sumber-sumber dari informasi, kemudian ini tadi yang terakhir adalah bagian-bagiannya, contohnya. Kemudian kita waktunya untuk latihan soal. Jadi kalau hanya teori saja itu kurang greget, jadi harus ada latihannya. Silakan kalian buka buku paket kalian yang sudah Bu Siska berikan. Silakan kalian buka pada halaman 19, kerjakan latihan soal pada halaman 20.
Kerjakan tugas ini di buku tugas kalian. Kalau tidak paham, silakan kalian bisa wapri Bu Siska, tanyakan di grup juga boleh, tanyakan di komentar juga boleh. Untuk tugas atau latihan ini kita akan koreksi pada pertemuan selanjutnya. Nah, paham toh? Buka halaman 19, kemudian kalian silakan kerjakan latihan soal pada halaman 20. Latihannya ada pada halaman 20. Ini tugas kalian selanjutnya, ini tugas keterampilan. Jadi ini akan masuk ke dalam nilai keterampilan kalian. Carilah sumber informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kalian. Buatlah surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup kalian. Ditulis tangan di kertas folio. Nah, jadi paham, silakan kalian cari informasi kira-kira di mana perusahaan yang membutuhkan tenaga kalian sesuai dengan jurusan kalian. Kalian jangan lupa cantumkan riwayat hidup dan tulis tangan di kertas folio. Untuk tugas keterampilan ini, Bu Siska memberikan waktu 2 minggu setelah tugas diberikan. Syaratnya nanti silakan kalian fotokan surat lamaran pekerjaan yang telah kalian buat, kemudian kalian bisa share di bagian komentar, kalian bisa mengumpulkannya pada classroom kalian. Ini tadi sama toh. Jadi kalian cari sumber informasi dengan pengumpulan 2 minggu dari penugasan. Nah, selamat mengerjakan. Kalian sudah selesai. Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian bertanya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, daripada kalian nanti bingung sendiri. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Silakan kalian belajar lebih giat lagi. Silakan kalian tetap menjaga diri kalian baik-baik. Kalian pasti bisa melakukan apa yang Bapak Ibu Guru inginkan. Kalian bisa belajar secara mandiri, kalian bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian. Jangan lupa tetap gunakan masker ketika kalian keluar rumah, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan jaga kebersihan. Jangan lupa selalu belajar. Terima kasih, selamat berproses. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah atau doa bersama dengan pekerjaan masing-masing. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.